Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Putu dari Sekretariat LCDI atau PPRK, Bappenas yang akan bertugas untuk mengawal ya klinik aksara kita hari ini di sektor energi. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah ada yang kenal saya dan saya yakin banyak yang belum juga gitu karena saya juga masih baru. Jadi sedikit mengantar. Sebenarnya sisi kita hari ini untuk apa? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Novi di awal tadi, bahwa kita dari Bappenas sekarang sudah punya sistem aksara sebagai sarana untuk pelaporan target RPJMN, yaitu di prioritas nasional 6.3. Nah, yang dimana ternyata dari Kemendagri ini akan dijadikan salah satu indikator penilaian daerah begitu ya, yang salah satunya adalah penurunan emisi. Oleh karena itu kami memfasilitasi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian untuk bisa melaporkan capaian dari penurunan emisi di tingkat provinsi masing-masing seperti itu, supaya ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan bisa dimasukkan dalam penilaian daerah teman-teman sekalian dan akan meningkatkan nilai teman-teman sekalian. Nah, perkenankan saya untuk memulai sesi ini dengan men-share bahan gitu ya, yang saya sudah share di kolom chat. Saya akan coba presentasi. Oke, sudah terlihat share-nya, Bapak Ibu sekalian? Sudah kah? Sudah. Sip. Oke, saya mulai. Nah, judul acaranya hari ini adalah pendampingan PEP Aksara di sektor energi. Yang Aksara itu sendiri kan sebenarnya platform untuk melaporkan berbagai kegiatan atau aksi mitigasi yang bisa berguna untuk menurunkan gas rumah kaca ya. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan tersebut ada banyak sektor yang terkait seperti energi, kemudian ada transportasi, ada industri, ada lahan kehutanan, ada pertanian, limbah, dan blue carbon. Nah, sesi yang akan saya bawakan kali ini adalah sesi yang energi sesuai dengan bidang Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai dengan tentang PEP. Ini awal-awal slide latar belakang saya cepatkan saja ya. Jadi PEP yaitu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan untuk kegiatan-kegiatan RAD GRK dan BPRKD. Kenapa ada dua? Karena Aksara sebenarnya sudah dibangun dari tahun berapa kalau nggak salah, tahun 2014 atau 15-an gitu ya, saat masih memantau kegiatan-kegiatan rencana aksi daerah gas rumah kaca atau RAD GRK. Nah, setelah tahun 2020 di mana RAD GRK itu berakhir dan bertransformasi menjadi PPRK begitu ya, sistem Aksara ini tetap dipakai gitu. Platformnya tetap dipakai untuk melaporkan aksi-aksi ataupun kegiatan mitigasi tersebut. Nah, kenapa kita harus melakukan PEP gitu ya? Karena sesuai tujuannya sendiri. Yang pertama, kita ingin mengetahui capaian dari kegiatan kita gitu, karena nggak mungkin kita kalau sudah membuat atau merencanakan kegiatan kita nggak ingin mengecek
efektivitasnya karena berkaitan juga dengan laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, kita ingin mengumpulkan data-data atau informasi dari kegiatan yang sudah kita lakukan gitu. Supaya apa? Supaya data tersebut bisa menjadi basis kita untuk membuat kebijakan terkait. Supaya kebijakan-kebijakan kita itu menjadi kebijakan yang bersifat database gitu ya. Database policy, bukan sekedar kebijakan yang mengira-ngira atau menerka-nerka. Yang ketiga, kita juga memerlukan sebuah kerangka PEP untuk menyiapkan bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan di masa depan. Jadi selain kita bisa mendapatkan data, dari data tersebut kita juga bisa menganalisis apa yang semisal terjadi kegagalan atau semisal pun keberhasilan dalam kegiatan tersebut, kita bisa menganalisis faktor-faktor gagal atau berhasilnya sebuah kegiatan, dan itu bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan di masa depan. Kemudian yang keempat, yang jelas kita juga memerlukan inventarisasi capaian penurunan GRK, karena kita dalam hal ini Indonesia punya komitmen gitu ya, dalam Paris Agreement, yang di situ poin besarnya adalah penurunan gas rumah kaca, yang kemudian diturunkan ke dalam RPJMN kita juga ada poin target penurunan gas rumah kaca nasional, sehingga kita memerlukan sebuah tools untuk bisa memantau sampai di mana posisi kita dalam pencapaian target tersebut. Nah, kemudian ini adalah dasar hukumnya ya, dasar hukum yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Novi juga, dan beberapa peraturan tambahan gitu. Saya skip saja. Nah, dari adanya sistem PEP RAD GRK atau PPRGAD ini, bagaimana sebenarnya alur kerjanya ya, alur kerja dari sebuah kegiatan itu sudah ada sehingga dia bisa dilaporkan, itu ada apa saja. Nah, yang pertama pasti kita akan memerlukan tahap persiapan dan pengumpulan data, di mana di dalamnya kita mengidentifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh OPD terkait gitu, yang berkaitan dengan aksi mitigasi atau yang kegiatan-kegiatan yang bisa secara langsung ataupun tidak langsung mendukung penurunan gas rumah kaca. Seperti kalau sektor energi, bangun EBT itu pasti langsung menurunkan gas rumah kaca. Kemudian adanya sosialisasi tentang efisiensi energi, itu mungkin tidak secara langsung menurunkan tapi juga mendukung gas rumah kaca gitu kan. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke juga bisa diidentifikasi sebagai kegiatan-kegiatan yang mendukung penurunan gas rumah kaca. Nah, kemudian biasanya kegiatan-kegiatan tersebut kan bisa ditemui di dalam RKA, DPA, kemudian ada LAKIP, LPJ, ataupun misalnya kontrak-kontrak yang tercatat ataupun blue carbon, ataupun kontrak-kontrak tercatat semisal antara Pemda dengan kontraktor lokal dalam membuat sebuah proyek, misalnya proyek EBT atau LTSHE atau pemasangan PLTS dan sebagainya. Nah, setelah kita mempunyai data-data kegiatan tersebut, maka kita akan menghitung berapa nilai emisi gas rumah kaca yang bisa diturunkan oleh masing-masing kegiatan. Nah, adanya sistem Aksara ini mempermudah Bapak Ibu sekalian supaya tidak menghitung secara manual gitu. Jadi ketika kita sudah punya data-datanya, kita bisa masukkan data-data yang diperlukan ke dalam sistem Aksara, dan sistem akan menghitung secara otomatis berapa penurunan emisi yang didapat dari sebuah kegiatan. Realnya seperti apa, kita bisa praktek nanti di akhir sesi ya.
Lalu setelah dihitung potensi penurunan emisinya, maka kita bisa melaporkan gitu. Kita bisa mendapatkan pelaporan dari semua kegiatan yang sudah kita masukkan ke dalam Aksara, yang sudah di input datanya, dan yang akhirnya sudah bisa dihitung berapa penurunan emisinya. Kita bisa compile itu semua menjadi sebuah laporan penurunan emisi daerah. Gitu. Nah, itulah beberapa tahap ataupun langkah penyusunan PEP RARGI RA. Lalu, tadi saya berkata ataupun menyampaikan apa saja kita punya kegiatan yang bisa dilaporkan dalam Aksara. Namun kegiatannya apa saja sih yang bisa dilaporkan gitu. Nah, saat ini ada beberapa kegiatan gitu ya, beberapa kegiatan yang sudah bisa dilaporkan dan dihitung otomatis di dalam sistem Aksara. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut yang sudah bisa dihitung saat ini ada 7 kegiatan ya, yang kalau dibagi dalam 2 kelompok besar, yang terkait dengan EBT dan yang terkait dengan efisiensi energi. Nah, untuk EBT-nya sendiri kita membagi menjadi on-grid dan off-grid. Kemudian ada PLTBG yang memakai POME ya. Kemudian ada pemanfaatan biogas rumah tangga dan ada pemasangan PJU tenaga surya. Kemudian untuk yang efisiensi energi, kita punya kegiatan PJU mengganti lampu PJU dengan lampu yang lebih hemat energi. Kemudian juga ada penggantian lampu untuk dari lampu yang sebelumnya misalnya lebih tidak hemat energi seperti lampu swabalas atau CFL atau bahkan lampu-lampu bohlam gitu ya, atau incandescent menjadi lampu yang lebih hemat energi seperti LED gitu. Nah, 7 kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dimasukkan ke dalam Aksara dan dihitung otomatis oleh sistem. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana ketika kita punya kegiatan yang di luar 7 ini, tapi di sistem kita sudah punya kegiatannya, tapi tidak tercakup dalam 7 kegiatan ini, apakah bisa dimasukkan dalam Aksara dan dihitung penurunan emisinya? Jawabannya, ya, dia bisa dimasukkan dalam Aksara, tetapi untuk menghitung penurunan emisinya, dia tidak bisa otomatis. Sehingga Bapak Ibu harus memasukkan sendiri kira-kira berapa penurunan emisi yang bisa diturunkan oleh kegiatan tersebut gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang kami identifikasi ada ataupun umum dilakukan gitu ya, tapi masih belum diadopsi dalam Aksara begitu. Kenapa masih belum diadopsi? Karena saat ini Aksara mencoba mensinkronkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di mana terdapat sebuah panel metodologi ya, maksudnya sebuah istilahnya dewan gitu, dewan metodologi yang tugasnya adalah menyetujui cara-cara perhitungan aksi mitigasi penurunan gas rumah kaca. Nah, 7 kegiatan sebelumnya di slide sebelumnya adalah kegiatan-kegiatan yang sudah lolos panel metodologi begitu ya. Namun untuk kegiatan-kegiatan yang di tabel-tabel setelahnya adalah kegiatan yang masih berproses di panel metodologi tersebut, sehingga saat ini masih belum disahkan. Namun ketika sudah disahkan, kegiatan-kegiatan ini bisa masuk ke dalam sistem, sehingga ketika Bapak dan Ibu punya kegiatan-kegiatan ini di daerah masing-masing, maka bisa dimasukkan ke dalam sistem Aksara dan dihitung secara otomatis. Namun saat ini kondisinya kegiatan-kegiatan ini belum bisa dihitung otomatis. Jadi ketika dimasukkan input datanya bisa, tapi untuk penurunan emisinya harus dihitung manual di luar sistem. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dari 7 kegiatan yang sudah bisa diakomodir oleh Aksara tersebut, kira-kira data apa yang perlu diisikan gitu ya, atau data apa yang perlu kita input ke dalam sistem.
intinya penurunan emisi itu didasari oleh cara perhitungannya didasari oleh dua hal ataupun dua indikator saja. Yang pertama, kita memerlukan berapa aktivitas penggunaan energinya dan berapa faktor emisi dari penggunaan energi tersebut gitu. Sebagai contoh, kalau yang paling gampang adalah kalau kita mau menghitung emisi di pembangkit gitu ya, emisi batu bara, kita tinggal menghitung kira-kira kita memakai berapa ton batu bara, dan setiap ton batu bara yang dibakar itu faktor emisinya mengeluarkan sekian CO2 gitu. Nah, itu adalah contoh perhitungannya saja yang simple. Nah, kalau kita masuk ke dalam metodologi yang sudah disediakan oleh sistem Aksara, yang pertama ada pembangunan energi terbarukan yang sifatnya on grid. Nah, kalau yang kegiatan yang termasuk dalam pembangunan EBT on grid, kita hanya memerlukan energi yang dihasilkan oleh pembangkit tersebut selama setahun. Jadi nanti kita hanya memasukkan data semisal listrik yang dibangkitkan gitu ya, masukkan itu ke dalam sistem, maka sudah bisa langsung dihitung penurunan emisinya. Nah, beda dengan off grid gitu. Kalau off grid dia memakai daya terpasang yang kita selain daya terpasang, kita memerlukan jam operasionalnya selama setahun juga gitu. Semisal contohnya adalah PLTS yang tersebar gitu ya. PLTS tersebar ketika dia off grid, kita akan susah untuk memantau kira-kira berapa listrik yang dihasilkan dalam setahun secara real time. Nah, oleh karena itu dalam metode perhitungannya kita bisa menggunakan metode yang lebih memudahkan kita dan bisa dipertanggungjawabkan juga sih, yaitu dengan kita memasukkan data daya terpasang dikalikan jam operasionalnya selama setahun, di mana mungkin jam operasionalnya ini juga ada sisi asumsinya ya, ada beberapa asumsi. Semisal kita tidak mungkin untuk memantau secara real time kira-kira satu PLTS itu beroperasi berapa jam gitu kan dalam setahun gitu di sebuah desa yang terpencil, karena mungkin kita tidak punya logistik untuk melakukan pemantauan gitu atau monitoring ke site tersebut. Nah, kita bisa asumsikan saja bahwa jam operasionalnya selama setahun, kalau dia satu hari nyalanya 5 jam gitu, berarti dalam setahun dikalikan 365, ada 1825 kalau nggak salah kalau itu. Nah, oke, ini juga di slide ini saya cantumkan contoh ini ya, contoh asumsi perhitungan jamnya. Jadi kalau semisal teman-teman mau mengisi jam operasionalnya bisa mengacu juga ke slide yang ini. Tapi kalau punya asumsi yang lain, kami juga mempersilakan untuk mengisi sendiri dalam sistem. Kemudian metodologi ketiga tentang biogas POME. Data-data yang perlu dimasukkan adalah data pertama daya terpasang gitu. Daya terpasang atau kapasitas dari pembangkit biogas berbasis POME-nya. Yang kedua, ada data dari laju air limbah yang dihasilkan dari produksi POME gitu ya. Dan yang ketiga ada kualitas COD-nya, part per million-nya. Kemudian yang aksi keempat adalah pemanfaatan biogas untuk rumah tangga. Yang ini cukup umum ya, di mana biasanya kita pasang biogas yang berbasiskan kotoran ternak begitu, atau mungkin bisa juga kotoran manusia yang diolah sehingga muncul gas metan dari kotoran tersebut dan dipakai untuk kegiatan di rumah tangga, semisal memasak.
di aksi atau kegiatan ini kita memerlukan data yang cukup simpel, yaitu cukup berapa jumlah digester yang dibangun gitu untuk setiap setiap volumenya. Jadi di kolom ini ada di kolom volume 1 unit digester ini ada beberapa ukuran digester yang sudah disediakan. Kalau nggak salah nanti sampai 20 meter kubik gitu yang mengacu ke mungkin datanya dari teman-teman SDM bahwa pada umumnya digester yang dibangun adalah sampai dengan 20 meter kubik gitu untuk setiap unitnya, dan tinggal kita isikan tiap-tiap kapasitas itu ada berapa unit gitu kan. Lalu untuk dua aksi terakhir yaitu efisiensi energi, yang intinya adalah kita menghitung berapa penggunaan energi yang dulu ketika masih memakai lampu yang tidak hemat energi, kemudian dibandingkan dengan berapa penggunaan energi kita ketika sudah memakai lampu yang hemat energi. Oke, jumlahnya. Ini ada faktor emisi untuk grid-gridnya, ini berguna untuk nanti mengisi data data efisiensi energi ini, data faktor emisi. Nah, setelah barusan saya jelaskan tentang kegiatan apa saja yang bisa dimasukkan, lalu saya akan menjelaskan alur penginputan data dalam aksaranya. Nah, jadi dalam aksara ini ada beberapa pihak yang terkait. Kita bisa lihat di sini ada OPD provinsi, kemudian OPD provinsi ini maksudnya Bapak Ibu sekalian gitu ya, peserta bimbingan teknis hari ini. Kemudian ada liaison sekretariat yaitu saya. Yang ketiga ada Bapeda atau mungkin di beberapa provinsi tentang penurunan emisinya dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup ya, atau BLH atau Badan Lingkungan Hidup. Nah, masing-masing instansi memiliki peran yang berbeda-beda. Yang pertama, OPD provinsi yaitu Bapak Ibu sekalian memiliki peran sebagai kontributor teknis. Kontributor teknis adalah pihak yang mengisikan kegiatan-kegiatan aksi mitigasinya. Jadi yang input data ke dalam aksara adalah Bapak Ibu sekalian. Lalu setelah Bapak Ibu sekalian menginput, saya sebagai liaison sekretariat berperan sebagai editor. Editor di sini fungsinya adalah mengecek data-data teknis yang Bapak Ibu masukkan. Semisal saya mengecek apakah sesimpel ada typo atau enggak dalam pemasukan datanya, atau mungkin ada beberapa data yang perlu diklarifikasi, semisal angkanya tidak masuk akal gitu ya. Nah, itu ketika saya masih perlu ada yang direvisi, saya akan kembalikan ke kontributor teknis yaitu Bapak Ibu sekalian. Namun ketika sudah saya setujui, maka ini akan saya lanjutkan kepada Bapeda atau badan yang bertanggung jawab tentang aspek penurunan emisi di provinsi begitu ya. Nah, ketika sudah di badan terakhir ini yang berperan sebagai supervisor atau admin provinsi, badan ini akan memutuskan apakah kegiatan yang dilaporkan itu bisa dimasukkan dalam aksara atau tidak, seperti itu ya. Dalam artian semisal kegiatannya dirasa sudah memenuhi target atau perencanaan daerah gitu, target perencanaan daerah. Dalam hal ini Bapeda sudah punya RP JMD yang di dalamnya akan turun menjadi Renja atau RKOPD gitu ya. Kan Bapeda akan melihat dari kegiatan-kegiatan yang dimasukkan Bapak Ibu, apakah ini cocok dengan kegiatan yang ada di dalam perencanaan kita. Mungkin ketika cocok, Bapeda bisa meloloskan dan kegiatan tersebut masuk ke dalam data mitigasi di aksara.
Namun ketika semisal masih ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi oleh OPD sekalian, dalam hal ini mungkin Bapak Ida bertanya misal, oh kok kegiatan ini targetnya tidak ini ya, targetnya nggak cocok dengan yang tertuang dalam perencanaan kita dulu ya, coba dong direvisi. Nah itu dari Bapak Ida bisa mengembalikan aksi tersebut ke kontributor teknis untuk direvisi kembali. Nah, pada poinnya ketika sudah disetujui oleh Bapeda, maka kegiatan-kegiatan yang sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu sekalian akan terekam di dalam sistem Aksara. Nah, yang slide ini hanya ilustrasi saja begitu, bahwa Aksara mempunyai 4 tahap penginputan data. Yang pertama adalah tahap untuk memasukkan data-data umum gitu. Data-data umum maksudnya adalah nama kegiatan, kemudian bukan lokasi, tipe kegiatannya itu apakah cuma di 1 tahun saja ataukah di berulang juga di tahun setelahnya, seperti itu. Ataupun data tentang anggaran, data tentang target dan realisasinya itu dimasukkan di dalam tahap 1, yaitu data umum. Setelah dari data umum, kita mengupload sumber data dari kegiatan tersebut. Sumber data maksudnya adalah dokumen di mana kegiatan ini tercantum gitu. Semisal kalau kegiatan ini tercantum di Lakip, maka kita isikan sumber datanya adalah Lakip. Kalau kegiatan ini tercantum di dalam Renja OPD, maka kita isikan Renja OPD di dalam sumber datanya. Lalu setelah sumber data, kita memasukkan lokasi kegiatan gitu. Lokasi kegiatan yang di mana kegiatan-kegiatan ini dilakukan. Nah, kita bisa memilih satu lokasi saja, atau bahkan kita bisa memilih beberapa lokasi untuk satu kegiatan, karena di dalam perencanaan kegiatan sendiri kan kadang-kadang ada satu kegiatan yang dia itu seperti di lamsam atau dirangkum gitu ya. Jadi misal pemasangan PLTS, mungkin di dalam perencanaan daerahnya nama kegiatannya hanyalah pemasangan PLTS, tapi ternyata di dalamnya kan ada banyak kabupaten misalnya gitu. Nah, kita bisa mengakomodasi itu bahwa dalam satu kegiatan dia bisa punya banyak lokasi. Kemudian setelah kita pilih lokasinya, kita masukkan data teknisnya. Nah, data teknis ini yang di dalamnya yang ada semisal kapasitas pembangkit, kemudian ada jam operasinya. Kemudian kalau dalam hal ini, dalam slide ini kan kasusnya PLT biogas Bome ya. Nah, di sini ada butuh daya terpasang, ada laju aliran air limbah Pomenya sendiri, sama kualitas COD dan jam operasinya gitu. Intinya di sini ada data tentang teknis kegiatan yang perlu dimasukkan untuk menghitung kira-kira berapa emisi yang bisa dihindari gitu oleh kegiatan tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Setelah ini sebenarnya lebih enak kalau kita langsung mencoba gitu ya, mencoba sistemnya sendiri. Kemudian saya akan membagikan password untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagi yang belum pernah login ke Aksara, atau mungkin kayak Pak Eka dari Bali sudah pernah login gitu ya, jadi sudah tahu passwordnya. Cuma buat teman-teman yang belum pernah login, kayaknya belum tahu passwordnya juga. Sekian sih dari saya. Terima kasih. Oke, coba saya bagikan passwordnya ya. Di sini ada provinsi siapa saja. Oh ya, bagi yang belum punya passwordnya bisa tolong di chat di kolom chat ya, supaya saya berikan passwordnya via chat privat saja gitu, biar tidak diketahui oleh teman-teman yang lain. Izin Kak Putu. Ya, silakan Bu.
Kalau alamat PEP online ya dengan pep.pprkbapenas.go.id dengan tadi pprk.bapenas.go.id/aksara/ itu beda ya? Apa sama? Beda Bu, kita udah ganti server sekarang. Oh, jadi yang PPRK ya, yang PP-nya enggak lagi ya? Saya coba ini ya, saya coba kopikan linknya di kolom chat gitu. Oke. Oke. Dari Bubble. Oke. Saya carikan dulu ya. Bangka Belitung. Untuk Pak Nurrohman atau Ibu Nurrohman, Bapak ya, Bapak Nurrohman dari Bubble sudah saya kirim ya ininya. Kemudian dari Kaltara tadi ada Pak Hendra ya. Kaltara. Mohon izin Pak. Ya. Saya dari SDM Sumsel nih Pak. Saya ini kan baru sekitar 1 bulan ini Pak pindah ke bidang energi, sebelumnya dari bidang lain. Jadi saya sama sekali belum mengerti masalah ini Pak. Yang belum mengerti? Ya, soalnya dari awal tuh pimpinan cuma menyuruh saya untuk ikut Zoom ini aja Pak gitu. Oke. Jadi selama ini bukan di bidang energi saya ini Pak, baru 2 bulan ini baru pindah ke bidang energi. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Saya Andrian Pak. Oke Pak Andrian. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak dari sesi ini? Ya saya tidak tahu sama sekali jadi ini masalah ini Pak. Jadi saya tidak mengerti sekali ini. Kalau sebenarnya sih ada kemarin itu kepala seksi konservasi energinya yang menangani ini. Nah, jadi kemarin dia tuh menyuruh saya ikut ini Pak. Apakah nantinya dia lagi atau yang melaporkan yang sebagainya ini tuh? Kalau gitu nggak masalah Pak Andrian. Kalau semisal Bapak baru di sini, mungkin khusus untuk Bapak kita akan bikin sesi sesi sendiri ya, yang mungkin lebih back to basic gitu. Cuma mohon maaf untuk sesi yang sekarang mungkin kita nggak bisa mulai dari awal banget Pak, karena mungkin teman-teman yang lain juga sudah ada beberapa yang siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti itu. Iya. Untuk sekarang ini saya mungkin mendengar aja Pak. Ya. Nggak apa-apa Pak. Ya. Terima kasih Pak. Nah, juga sebenarnya hari ini saya lebih ke mengenalkan ini sih Pak, mengenalkan tentang sistemnya aja. Nanti juga teman-teman akan coba-coba sendiri. Jadi memang sistem pendampingan aksara itu dari yang sudah saya lakukan ke beberapa provinsi sebelumnya, itu memang paling efektif kalau teman-teman coba-coba sendiri dan trial and error gitu. Learning by doing. Oke. Ingin nanya. Silakan Bu. Kemarin itu kan sebenarnya kan kita agak vakum ya 2020 untuk yang SDM Banten. Kemudian kami diminta lagi sama pimpinan berdua dengan Pak Dodi untuk handle GRK lagi. Nah, kami itu pernah dapat password sama user itu Banten Energi, terus yang passwordnya itu Banten 1 USS pas WD. Kemudian dicoba nggak bisa masuk. Kemudian pimpinan kami kemarin telepon ke Bapenas, katanya dikasih lagi di reset ulang untuk password yang baru. Itu Aksara 2021, tapi kami coba nggak bisa. Jadi nanti kami minta
password yang pastinya ya, Pak Putu. Oh, oke. Saya coba ya. Saya coba untuk Banten ya. Oke, siap. Banten. Oh iya, nggak bisa. Oke. Bentar ya, saya hubungin tim IT-nya dulu. Oh, bisa kok, Bu. Ininya untuk yang sebelumnya. Oh, yang lama berarti Pak ya? Yang lama. Bukan Mitra 2021 ya Pak? Iya, bukan yang 2021. Oke, siap. Saya coba ini, saya coba kopikan. User. Oke. Ada lagi yang belum? Sumsel sudah. Sumsel udah belum? Oh, Sumsel belum. Sumsel tadi Pandren belum. Oke, saya kirim. Sumsel. Oke, siapa lagi yang belum? Ada lagi kah yang belum tahu password sama username-nya? Kalau semua sudah, saya akan coba masuk ke dalam pengenalan sistem aksaranya ya. Coba. Sebentar. Saya share screen. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke kita bareng-bareng ya, bareng-bareng untuk mengakses si website aksaranya ini sendiri gitu. Bisa masuk ke dalam ini, bisa masuk ke website pprk.bappenas.go.id /aksara gitu. Saya coba kirim di kolom chat lagi. Salah. Oh, Jateng juga belum. Jateng, oke. Siapa? Jateng user. Jateng. Oh. Susah ya ternyata. Jateng sudah.
Oke, sudah, kita bisa lanjut ke aksaranya lagi. Oke, Bapak Ibu sudah ini ya, sudah bisa masuk ke web ini ya. Ada yang belum bisa masuk? Oke, nggak ada. Kita klik yang di pojok kanan atas, yang tulisan masuk kotak biru ini. Klik, maka akan muncul username dan kata sandi gitu. Bisa dimasukkan apa namanya user dan password yang sudah saya kirim ke Bapak Ibu tadi masing-masing. Saya di sini akan coba pakai akunnya Papua buat simulasi. Oke. Ketika sudah diisikan, diklik masuk ya. Nah, lalu setelah masuk, kita akan menemukan halaman seperti ini. Sebentar. Ada yang belum masuk ke halaman ini, Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah semua ya. Kalau belum, langsung ngomong aja karena saya nggak bisa ngelihat ini ya, nggak bisa ngelihat kolom chat, jadi langsung diinterupsi saja nggak apa-apa. Nah, dari apa namanya? Dari sini saya ingin mencoba mengenalkan dulu. Sebenarnya aksara itu isinya ada apa saja sih? Nah, yang pertama ini namanya halaman dashboard. Halaman dashboard itu kayak semisal di Facebook itu kayak homepage gitulah ya. Homepage-nya, halaman awalnya. Di sini kita bisa melihat beberapa fitur. Seperti yang pertama, kita bisa membandingkan baseline emisi kita dibandingkan dengan kira-kira garis emisi aksi mitigasi kita seperti apa. Semisal kalau kita nggak melakukan apa-apa, maka baseline yang warna merah itu yang lebih tinggi. Kemudian karena kita sudah melakukan ataupun melaporkan berbagai aksi mitigasi, maka kita menghasilkan emisi yang lebih rendah daripada baseline itu. Seperti itu. Di sini ada juga total kegiatannya yang sudah kita lakukan berapa dalam satu provinsi ya. Kalau dalam hal ini Provinsi Papua. Kemudian berapa juta ton penurunan emisi yang tercapai gitu. Nah, kalau kita scroll ke bawah lagi, ini ada tentang lokasi kegiatan aksi mitigasi yang dilakukan di satu provinsi. Nah, di sini dibagi jadi 3 sektor besar, energi, lahan, dan limbah gitu. Di energi, lahan, limbah, kemudian kalau kita klik, semisal kita klik di satu, nah kita bisa lihat lebih detail. Nah, semisal di sini di satu titik ini ternyata ada pembangunan PLTMH gitu. Di daerah mana penurunan emisinya berapa. Kalau kita mau lihat detail, nanti kita bisa klik kotak birunya. Ya, silakan dikulik-kulik aja nanti. Dan setelah itu di bawahnya ada laporan detail per sektor ya. Lahan, energi, sama limbah tadi. Nah, kalau di sini kita bisa lihat kalau ternyata di Papua itu yang paling masif penurunan emisinya berasal dari kegiatan di sektor lahan kehutanan gitu. Di sini kehutanan ya, yang penurunan emisinya sampai 112 juta ton CO2. Dan di bawahnya ada perbandingan grafik penurunan emisi per provinsi gitu. Kita bisa play per tahunnya sehingga terlihat apa namanya perubahan untuk tiap tahunnya bagaimana. Oke. Ibu Dian Sulianti.
Oke. Sebentar ya, saya menuliskan user dan password untuk provinsi lain dulu. Oke, lalu kita lanjut kepada beberapa fitur lain setelah dari homepage ini, setelah dari dashboard ini. Di sini ada beberapa menu ya, yang menu ini ada menu admin, terus ini ada menu pengaturan profil. Kalau bandingkan sama Facebook ya, ini untuk misalnya mengatur apa namanya nama, terus mengupload foto dan sebagainya gitu. Nah, di sini mengatur email ya. Bisa di oprek-oprek nanti, dikulik-kulik sendiri. Namun yang akan saya jelaskan di sesi pendampingan hari ini adalah di modul pemantauan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat yang sisi sebelah kiri gitu, ada pemantauan, yang ada tambah aksi mitigasi, daftar aksi mitigasi, dan monitoring aksi berulang. Pertama kita coba masuk ke yang daftar aksi mitigasi. Kita klik. Nah, apakah semuanya sudah di sini? Ada yang masih ketinggalan? Enggak. Ada yang kesulitan untuk mengakses ini? Enggak. Nggak ada ya? Oke. Jadi ketika kita sudah klik daftar aksi mitigasi tadi, kita bisa melihat semua kegiatan yang sudah dilaporkan di dalam Aksara ini. Nah, kegiatan-kegiatannya dari berbagai sektor gitu ya, makanya banyak sini sampai ini berapa nih? Satu halaman 20 dan ini ada 28 halaman, berarti ada 559 kegiatan yang sudah di-entry oleh teman-teman di Papua begitu ya. Nah, lalu di sini kita bisa memfilter dalam artian kita mau melihat semisal hanya aksi-aksi di sektor energi saja gitu. Kita bisa melihat aksi yang sudah dilaporkan oleh OPDK atau yang perlu direvisi oleh teman-teman OPD atau yang sudah disetujui oleh teman-teman sekretariat Bappenas atau yang sudah difinalisasi oleh Bapeda Provinsi. Kita pilih saja semisal semua status gitu ya. Kemudian mitigasinya kita coba yang energi, dan subbidang mitigasinya di sini energi ada energi, transportasi, dan IPPU gitu ya, industri IPPU. Kita pilih yang energi. Kalau yang energi ini berkaitan dengan pemanfaatan EBT dan efisiensi energi sebenarnya. Aksinya kita pilih aksi daerah. Tahunnya kita pilih select all, jadi kita pilih semua tahun. Nah, untuk pelapor aksi ini nanti akan berguna untuk Aksara Kabupaten Kota. Cuman saat ini kita belum menginjak ke sana, kita masih di level provinsi saja. Gitu. Kalau kita klik filternya, maka akan terlihat aksi-aksi di bidang energi gitu. Aksi-aksi di bidang energi yang sudah dimasukkan oleh teman-teman Papua gitu, dan ada beberapa yang disetujui, ada yang masih draft ya. Ini draft ini kemarin saya habis pendampingan dengan teman-teman Papua gitu, sesi khusus dengan teman-teman Papua. Cuma ada yang sudah disetujui, ada yang bahkan sudah difinalkan oleh teman-teman Bapeda di
di Bapeda Papua dan sebagainya. Nah, kalau di sini kan adalah daftar aksi yang sudah dimasukkan gitu ya. Lalu pertanyaan besarnya kan bagaimana cara kita memasukkan aksi-aksi mitigasi. Nah, di halaman ini kita bisa klik di bagian atas ada tambah aksi mitigasi. Coba diklik saja. Maka kita akan masuk ke dalam form isian gitu ya. Form isian yang berisi data, yang tadi ada data umum, kemudian data sumber data, lokasi, dan data teknis. Kita sekarang sampai beberapa menit ke depan saya akan mencoba untuk mencontohkan gitu bagaimana cara kita memasukkan data-data ke dalam Aksara gitu. Tentunya data yang saya pakai masih data dummy ya. Nanti kalau Bapak Ibu melaporkan tentunya harus memakai data yang real dari laporan-laporan yang ada di daerah seperti LAKIP atau laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya akan lanjut mencontohkan bagaimana cara kita memasukkan data kegiatan ya. Nah, oke, yang pertama saya coba membenchmark dari teman-teman di Papua Barat kali ya. Papua Barat itu kemarin yang enak kan datanya lengkap. Coba ya. Ya, ambil contoh dulu. PJU rumah jabatan LTS tersebar. Oke. Nah, saya coba share screen yang lain gitu. Nah, sekarang ini ya udah ganti share screen-nya ke dokumen Word ya. Nah, jadi ini adalah contoh laporan dari teman-teman di Papua Barat gitu. Teman-teman di Provinsi Papua Barat kemarin membuat kegiatan pemasangan PLTS yang tersebar di beberapa daerah. Tapi masih dalam satu kabupaten, yaitu Kabupaten Kaimana. Nah, di sini kegiatannya teman-teman Papua Barat memasang PLTS, beberapa PLTS gitu, yang kalau kita lihat di rangkumannya ini ada, ini masang modul surya yang ukurannya 130 watt peak gitu, sebanyak 39 unit gitu. Nah, ini data yang perlu kita masukkan kalau kita mau melaporkan kegiatan PLTS. Kita coba balik lagi ke dalam Aksara, kita akan melaporkan kegiatan pemasangan PLTS ini. Lebih enak kalau saya share window kali ya. Oke deh. Oke. Nah, di sini saya coba kegiatan. Kita pilih dulu tipe ke bawah. Kita pilih dulu tipe kegiatannya. Di sini ada kegiatan inti, pendukung, dan prasyarat. Nah, ini krusial untuk kita memilih ini ya, memilih apakah inti, apakah pendukung, ataukah apakah prasyarat gitu. Perbedaannya apa? Kalau kegiatan inti adalah kegiatan-kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya membangun pembangkit EBT, lalu pergantian bahan bakar dari energi fosil ke energi yang lebih hijau. Kayak sebelumnya kita memakai minyak tanah di rumah tangga kan, terus kita ganti ke biogas rumah tangga, itu kan lebih ramah lingkungan gitu. Terus
ada kegiatan efisiensi energi yang kita mengganti lampu yang sebelumnya tidak hemat energi menjadi lampu yang hemat energi dan sebagainya. Nah, kegiatan yang bisa secara langsung menurunkan gas rumah kaca kita sebut sebagai kegiatan inti. Lalu untuk kegiatan mendukung itu adalah kegiatan-kegiatan yang dia berkaitan dengan penurunan emisi, cuma tidak bisa menurunkan secara langsung gitu ya, seperti sosialisasi ataupun pendampingan teknis dan pelatihan seperti ini gitu kan. Secara tidak mungkin ini akan menambah kapasitas diri gitu untuk bisa mengerti tentang penurunan emisi dan sebagainya. Cuma kan kegiatan seperti ini tidak secara langsung menurunkan emisi kan. Maka kegiatan ini kita kategorikan sebagai pendukung. Lalu untuk kegiatan yang sifatnya prasyarat adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dengan hal yang menjadi syarat kegiatan inti dilakukan. Semisal kegiatan intinya adalah pemasangan PLTS gitu. Nah, sebelum memasang PLTS pasti dibutuhkan beberapa kegiatan pendahulu seperti semisal ada pra-FS, kemudian ada FS-nya, kemudian ada pembentukan DED dari pembangkit itu sendiri. Nah, pembuatan dokumen rencana pembangunan itu, kemudian semisal ada juga kegiatan penyusunan produk hukum untuk misalnya mendukung PLTS, itu yang bisa dikategorikan sebagai prasyarat. Nah, sekarang kita coba dulu untuk kita coba dulu untuk memasukkan kegiatan PLTS gitu ya. Memasukkan kegiatan PLTS yang berarti kita pilih inti di sini. Lalu tahun kegiatannya kita set di 2020 coba. 2020. Ini Bapak Ibu bisa juga sambil sambil saya menyarankan Bapak Ibu sambil menirukan apa yang saya masukkan gitu supaya terbiasa aja memakai sistem ini, dan ketika ternyata di tengah-tengah ada error kita bisa coba cek bareng-bareng errornya di mana gitu. Oke. Tahun 2020 sektornya energi, subsektornya energi. Pak Putu izin diulang lagi Pak Putu dari tipe kegiatan. Dari tipe kegiatan ya. Iya, soalnya di kita nih agak sinyalnya agak jelek, jadi agak lambat. Terima kasih. Oke. Nah, tipe kegiatan saya sampaikan dulu di awal kalau kita akan mengisikan contoh kegiatan PLTS, pembangunan PLTS gitu. Maka karena PLTS adalah kegiatan yang bisa langsung pembangunan PLTS adalah kegiatan yang bisa langsung menurunkan emisi, maka kita pilih tipe kegiatannya adalah inti gitu. Oke. Kita pilih kegiatannya adalah inti. Kemudian untuk tahun kegiatannya sebagai contoh kita pilih 1 tahun sebelum tahun sekarang gitu, supaya terlihat dampak penurunan emisinya. Kita pilih kalau sekarang tahun 2021, sekarang kita pilih 2020. Lalu sektornya, karena PLTS itu dari sektor energi, kita pilih sektor energi, dan subsektornya kita juga pilih energi. Nah, selanjutnya untuk kategori atau metode perhitungannya, ini maksudnya kategori kegiatannya ya, kita pilih coba PLTS-nya supaya menantang, kita pilih PLTS yang off-grid gitu. Nah, kalau diklik yang tanda mata biru di atas ini, di atas kotak ini, ada penjelasan tentang metode yang kita pilih atau kategori yang kita pilih gitu.
Oke. Nah, lalu sampai 1.1 sudah ya? Sudah semua ya? Nggak ada masalah? Sampai milih kategori? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke 1.2. Semisal kita masukkan nama kegiatannya tes LTS Aksara gitu. Tes PLTS Aksara. Oke. Kegiatannya sudah diisi, tapi ini kan contoh saja ya, makanya nama kegiatannya tes PLTS Aksara. Cuma nanti ketika teman-teman mengisikan kegiatan yang berbasiskan dokumen resmi gitu, itu diisi dengan nama kegiatan di dokumen tersebut. Nah, kemudian setelah nama kita memilih apakah kegiatan tersebut dilakukan di satu lokasi gitu, satu lokasi saja, atau ternyata dia ada di beberapa lokasi, yang pembahasannya di sini multi lokasi ya. Multi lokasi itu artinya dia satu kegiatan tapi ada di beberapa lokasi. Dan apakah ketika di beberapa lokasi itu kita punya data detailnya, atau ada data punyanya data detail, maksudnya data per lokasinya itu semisal di titik A kita bangun PLTS berapa KWP, di titik B kita bangun PLTS-nya berapa KWP lagi, itu kan data detail ya. Cuma kalau ternyata kita punyanya data agregat atau data total gitu, semisal oke, kita bangun PLTS dengan total 100 KWP di titik A, B, C, tapi kita nggak punya detail data ABC-nya seperti itu. Di titik A berapa KWP, B berapa KWP, C berapa KWP. Itu nggak ada detailnya, maka kita pilih yang data teknis agregat. Nah, sekarang karena kita mencoba untuk mengacu ke laporan teman-teman Papua Barat ini, di mana dia ternyata pemasangan PLTS-nya itu di atasnya ada nih. Ada di beberapa tempat ya, ada di Kampung Jawera dan Kampung Seraran gitu. Di distrik yang sama yaitu Arguni Bawah, dan di kabupaten yang sama yaitu Kabupaten Kaimana. Maka kita coba di sini kegiatannya dilaksanakan di multi lokasi tapi pakai data teknis agregat, karena kita punyanya laporan yang sudah merangkum kedua tempat itu. Nah, lalu ada dua pilihan tentang jenis kegiatan. Yang pertama adalah dampak penurunan emisi di tahun berjalan, dan yang kedua adalah dampak emisi dihitung di tahun berikutnya. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang dampak penurunan emisi di tahun berjalan itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya eventual gitu, maksudnya hanya satu acara gitu kan. Kalau kita klik tanda i lingkaran di sampingnya itu ada penjelasan gitu ya. Contohnya kegiatan yang sifatnya eventual itu seperti Car Free Day yang dia diadakan cuma sekali aja gitu. Tapi belum tentu ketika kita adakan sekali dia akan sustain atau bertahan berikutnya. Berbeda dengan kalau kita pilih yang bawah, itu contohnya adalah kegiatan yang kita lakukan sekarang, tapi efeknya itu bisa berlanjut di tahun-tahun depan. Seperti kalau ini dicontohkan tentang rehabilitasi di kehutanan gitu ya. Kita nanam sekarang, tapi kan dampaknya mungkin tidak terasa di tahun sekarang, tapi terasanya di tahun kedepannya gitu. Nah, kalau untuk sektor pembangkit, ini juga berlaku untuk kegiatan yang sifatnya infrastruktur gitu. Kita bangun PLTS kan tidak hanya bertahan di 1 tahun kan harapannya. Kita bangun PLTS minimal ya bisa tahan sampai 15 tahun gitu. Maka kita pilih untuk jenis kegiatan, kita pilih kegiatan yang dampak penurunan emisi dihitung di tahun berikutnya. Yang artinya kita masukkan data PLTS itu sekarang, tapi perhitungannya akan rekam terus dalam sistem di tahun-tahun berikutnya, sehingga kita tidak perlu memasukkan
memasukkan ulang untuk tiap tahunnya, masukin lagi PLTS yang sama, tapi sistem bisa menghitung secara otomatis untuk PLTS tersebut. Oke. Lalu di bawahnya pelaksana kegiatan, coba diklik apakah di sini ada ESDM gitu ya, di tempat masing-masing, di akun masing-masing Bapak Ibu sekalian. Karena kami mencoba untuk menyelaraskan dengan nama-nama OPD di daerah, cuma mungkin ada yang tidak update ya namanya. Nah, kalau yang tidak update itu jangan khawatir, kita tidak wajib untuk memilih dari daftar ini, tapi kita juga bisa menambah daftar baru, yaitu dengan mengeklik kotak yang ada nama pelaksana baru. Nama pelaksana baru. Nah, di sini kita bisa isikan nama pelaksana barunya, semisal Dinas SDM Papua Barat gitu ya. Gitu. Kita klik saja akun Papua, Dinas SDM Papua. Kita klik dan kita pilih tipenya apakah dia pemerintah atau swasta. Kalau Dinas SDM kan pasti pemerintah ya. Klik. Nah, ketika nanti kita submit di akhir, maka instansi ini akan terekam di dalam sistem, dan untuk berikut-berikutnya Bapak Ibu nggak perlu menulis ulang, tinggal milih Dinas SDM dari list yang sudah ada gitu. Kemudian kotak berikutnya tautan dengan aksi rendah karbon daerah. Dalam hal ini dokumen yang sudah ada itu RAT GRK ya. RAT GRK yang sebelumnya berlaku di tahun 2011 sampai 20 kali ya. Kalau ternyata ada kegiatan yang selaras gitu dengan RAT GRK, maka bisa kita masukkan. Semisal kalau kita tadi mau masang PLTS, oh ternyata ada hubungannya dengan PLTS gitu, kita pilih saja. Nah, targetnya ini tergantung dengan targetnya yang tertulis di dokumen Bapak Ibu, dokumen perencanaan. Apakah targetnya bisa berupa kapasitas terpasang pembangkitnya, ataukah targetnya bisa berupa lokasi pemasangannya, berapa lokasi gitu. Kita isi semisal sekarang targetnya kapasitas dulu ya. Misalnya 100 gitu, 100, atau kita lihat di dokumen tadi, dokumen tadi 130 WP sebanyak 39 unit gitu. 39 unit, maka kita targetnya isinya 39 unit, 39 satuannya unit. Realisasinya karena laporan tadi sudah dilaksanakan, kita isi juga realisasi sama dengan target. Lalu kotak-kotak berikutnya adalah kita bisa mengaitkan aksi yang kita lakukan dengan tujuan-tujuan yang ada di Sustainable Development Goal gitu. Kalau aksi mitigasi pasti akan berkaitan dengan poin 13. Jadi kita kalau klik kotaknya ada kotak biru yang mengelilingi, berarti dia sudah terpilih gitu ya. Cuman kalau sektor energi biasanya dia juga berkaitan dengan poin 7, yaitu energi yang terjangkau dan bersih. Itu. Dan nanti ini bisa dieksplor lah. Nah, lalu di kotak selanjutnya ada kotak tentang catatan tambahan kegiatan ya. Yang semisal kalau ternyata di pengisian target dan realisasi ini ada yang berbeda gitu. Semisal kita punya target 39, ternyata realisasinya baru 25 gitu. Kan orang-orang kalau ngelihat ini nanti, misalnya Bapak dan yang melihat ini kan akan bertanya kan, kenapa kok targetnya nggak sama kayak realisasinya? Kita bisa jelaskan di sini. Ada catatan-catatan apa saja? Halo. Ya, halo. Baik kah? Kena tes tadi nggak mau. Kenapa Pak?
Tadi ngetes aja, soalnya suaranya nggak masuk. Oh, oke. Nah, Lanjut, Pak. lanjut lagi, di kotak ini kita bisa menjelaskan semua hal tentang kegiatan yang kita masukkan ini berkait ini semua hal lah tentang misal kenapa target tidak tercapai, kemudian ada masalah apa dalam pelaksanaan kegiatannya dan sebagainya. Lalu yang di paling bawah ada tentang informasi alokasi anggaran dan realisasi anggaran gitu. Jadi kita menuliskan untuk kegiatan tersebut alokasinya berapa misalnya untuk PLTS ini dari APBD kita isikan 500 juta kayak kecil 1 miliar lah. 1 miliar gitu ya. Kemudian realisasi anggarannya kita isikan ternyata 900 juta gitu. Nah, di sini kita kenapa ada kolom anggaran? Karena kita ingin melihat efektivitas penjalanan kegiatan juga seperti itu. Apakah penyerapan anggarannya itu penyerapan anggarannya sudah tepat atau belum? Apakah sudah bisa diserap dengan baik atau tidak? Seperti itu. Nah, ketika kita sudah isi semua, kita bisa submit. Oke. Pak Putu izin. Ya, silakan Bu. Tadi saya mau nanya di informasi, lokasi, dan tingkat kedetailan data. Itu tuh kan pilihannya ada satu lokasi kegiatan, ada yang agregat, ada yang per lokasi. Kalau misalnya yang satu lokasi kegiatan, katakanlah misalnya dia dalam satu kecamatan, dalam satu kabupaten, itu berarti misinya di lokasi kegiatan ya? Gimana? Dalam satu kegiatan misalnya contoh kita kecamatan A adanya di kabupaten A. Itu misinya berarti dalam satu lokasi kegiatan ya? Iya, dalam satu lokasi kegiatan. Oke. Kalau data agregat itu kan yang tidak mempunyai data tapi dalam multilokasi. Multilokasi ini maksudnya dalam beberapa kecamatan, dalam satu kabupaten, atau dalam beberapa kecamatan, dalam beberapa kabupaten kota? Dua-duanya bisa, Bu. Oh gitu. Dua-duanya bisa diakomodasi sama sistem. Oh, berarti kita masuknya nanti ke multilokasi data agregat ya? Ya. Yang beberapa kecamatan, beberapa kabupaten kota ya? Ya. Kecuali kita yang mempunyai data, baru masuknya ke multilokasi data per lokasi ya, Pak Putu? Ya, yang per lokasi itu semisal kita sudah pasang di beberapa kecamatan, beberapa kabupaten, tapi kita punya laporan detail per kecamatannya itu, Bu. Baru kita pilih yang data detail per lokasi. Oke. Terus kaitan dengan SDGs itu kita ngelihatnya ke RPJM atau klik gimana ini? Tadi agak kelewat saya yang ini. Iya, ngelihatnya di harusnya ada di RPJM di daerah, Bu. Cuma mungkin banyak yang belum termainstreaming sama SDGs mungkin ya. Kalau dikosongin pun nggak masalah kok kalau itu. Ini kalau yang di di lembar aksara ini yang perlu diisi itu adalah yang ada bintang merahnya. Oh, yang wajib ya? Yang wajib diisi yang ada bintang merahnya. Kalau yang tidak ada itu nggak akan berpengaruh ke dalam sistem dan masih bisa disubmit nantinya. Dodi tadi ada yang bertanya pada? Yang anggaran itu nggak wajib ya, Pak ya? Ya, anggaran juga nggak wajib sebenarnya. Nilainya. Kalau hibah dari kementerian tuh bisa dimasukin, Pak, berupa PLTS itu? Bisa. Kalau hibah dari kementerian kan jatuhnya APBN ya, Pak ya? Ya. Masuknya ke APBN, kita isinya di APBN nanti. Gitu. Kita juga bisa, saya lupa menambahkan, kita juga bisa memasukkan hibah-hibah dari donor ataupun mitra pembangunan gitu ya, ataupun LSM di provinsi terkait gitu. Semisal di sini kita isi sumber dana lain, siapa yang bisa membantu? Semisal ada UNDP gitu ya membantu dengan jumlah sumber dananya
Semisal 500 juta gitu. Kita juga bisa isi seperti itu. Oke, makasih Pak. Oke. Kita coba lanjut, kita submit ya tadi. Pak Putu, Ya, mohon izin Pak. silakan Pak Dodi. Kalau kita mau menambahkan, Ada yang satu ruangan ya ini ya. Iya Pak, kita satu ruangan. Kalau kita mau menambahkan apa tadi tuh? Coba saya lihat dulu. Kegiatan di luar RAD itu gimana? Ini kan sudah ada daftarnya nih ya. Sudah masuk kan. Nah, terus ternyata kegiatan yang kita mau input itu tidak masuk dalam kategori yang ini. Ini menambahkannya gimana caranya? Oh, kalau yang ini nggak bisa ditambahkan Pak, mohon maaf. Jadi apa namanya? Kalau nggak ada di daftarnya dikosongin aja gitu. Sebentar ya. Berarti yang wajib di situ yang bintang merah ya Pak Putu ya? Ya berarti realisasi nggak diisi juga. Yang satuan target. Iya benar. Yang paling cocok masuk kemana aja gitu ya. Pak Putu, emang kalau itu nggak diisi karena nggak cocok, emang pas saat submit dia bukannya minta lagi itu Pak Putu? Yang mana? Ketika misalnya kita ngisi tautan dengan reaksi rendah karbon yang ditanyain Pak Dodi tadi, kalau misalnya kita nggak isi salah satu kolom yang harus diisi, ketika kita submit, apakah dia mau? Asal nggak ada bintang merahnya, dia kosong nggak masalah Bu. Kita coba. Semisal yang ini saya nggak isi ya, gitu. Nah, kita coba isi targetnya tetap 39 unit. Jadi gitu aja nih, biar langsung aja. Kalau pada di mana yang unmute-nya. Udah semua kan? Ada. Apa itu? Kita coba submit di satu. Yang goreng apa itu yang apa ada? Paha pada ada. Ada lah. Sekarang kita masuk ke yang sumber data ya. Nah, sumber data ini teman-teman yang ngembangin Aksara sudah mencoba memasukkan beberapa sumber data referensi gitu. Berapa kurangnya ke sini? Nah, sumber data referensi ini kita hasilkan baik itu dimasukkan oleh teman-teman yang ngembangin Aksara ataupun teman-teman OPD yang sudah memasukkan data referensi ke dalam Aksara sebelumnya. Nah, kalau ternyata kita sumber datanya tidak ada di pilihan-pilihan ini, maka kita bisa memasukkan sumber data lain dengan cara kita klik tulisan sumber data lainnya. Gitu. Nah, di sumber data lain maka kita harus memasukkan nama dokumen yang kita jadikan acuan sumber kegiatan ini. Semisal kita masukkan kegiatan PLTS ini, kalau contohnya Papua Barat tadi, maka mungkin LKPJ ya, LKPJ. Kemudian judul sumber datanya laporan tes laporan PLTS Kaimana gitu. Dia tahunnya di 2020. Oke, kemudian nah di sini ada fitur upload berkas. Jadi kita bisa mengupload si berkas ini tadi, berkas dokumen PLTS ini. Mana tadi? Ya, Papua Barat. Bisa upload atau
kita bisa masukkan linknya saja gitu. Kalau ternyata Bapak Ibu punya website daerah dan di website daerahnya itu ada link ke dokumen yang dimaksud, itu bisa kita copy paste saja linknya di sini daripada kita upload dokumen mungkin dia besar dan sebagainya. Nah, kita submit. Nah, lalu tadi kan kegiatannya ada di beberapa lokasi ya. Yang pertama kita pilih dulu, kita lihat lokasinya. Pertama ada di Kampung Jawera, ada di Kampung Seraran. Oke ya. Kita balik lagi. Kita pertama, ini salah, Bos. Salah. Ini pakai Papua, Provinsi Papua. Ya, kita coba pakai analogi kabupaten kota yang lain ya. Cuma di sini saya ingin menunjukkan bahwa kita dalam satu kegiatan itu dilakukan di beberapa tingkat desa gitu. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Bu Uum tadi. Misal kita pilih kegiatan satu, dia ada di kabupaten yang sama, Kabupaten Asmat. Misalnya kecamatannya di Pantai Kasuari. Kemudian desanya, desa pertama ada desa Amkai misalnya. Oke, ini yang pertama. Lalu untuk kegiatan kedua, kita bisa klik tambah lokasi kegiatan mitigasi. Nah, dengan begitu kita bisa memasukkan lokasi yang kedua. Semisal sama gitu ya, dia ada di Asmat dan kecamatannya sama juga di Kasuari, cuma dia beda desa. Desanya coba di Kamur gitu. Nah, dengan begini otomatis sistem akan merekam bahwa kita punya satu kegiatan, tapi kegiatan tersebut dilakukan di beberapa lokasi gitu. Dalam hal ini di 2 desa yang berbeda. Tapi kita juga bisa membedakan bahwa ternyata perbedaannya nggak di tingkat desa tapi di tingkat kecamatan. Ya kita ganti saja ini semisal ini kecamatannya tetap yang atas tetap Kasuari gitu ya, yang bawahnya ganti kecamatan ke Suru-Suru misalnya, ganti. Atau bahkan beda kabupaten juga bisa gitu. Kita fleksibilitas dari si sistem ini. Nah, sebenarnya fungsi lokasi ini untuk apa? Yang pertama pasti untuk geotagging kegiatan, sehingga untuk pemantauan pertanggungjawaban kegiatannya itu jelas gitu. Jadi bukan kegiatannya itu tidak bersifat fana gitu ya, kayak benar-benar ada atau enggak sih kegiatannya, tapi kita bisa benar-benar membuktikan bahwa kegiatan itu ada di lokasinya ini di sini. Jadi ketika mau dibuktikan secara fisik itu akan memudahkan yang akan membuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kegiatan-kegiatan yang bersifat infrastruktur kan pasti membutuhkan operation and maintenance gitu ya. Nah, kalau kita mengisi si lokasi ini sampai benar-benar detail gitu, bahkan kita bisa mengatur garis lintang dan garis bujurnya. Kalau kita klik itu. Nah, semisal benar-benar detail, ini akan memudahkan operator yang akan men-service atau maintenance infrastruktur kita supaya diperbaiki misalnya kalau rusak gitu ya. Itu kan kalau dimudahkan kan juga sama-sama enak gitu. Jadi potensi aset akan mangkrak dan terbengkalai itu bisa berkurang. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba submit, maka sampailah kita pada titik mengisi data teknis dari si PLTS tersebut. Misal PLTS-nya kita pilih ya, karena PLTS kita klik pembangunan PLTS gitu. Nah, ada 2 pilihan data yang bisa kita masukkan gitu. Yang pertama, kita mau memasukkan
produksi energinya setahun berapa, atau kita mau masukkan daya terpasangnya berapa. Gitu. Nah, kita coba daya terpasangnya kita masukkan, ini karena satuannya MW, tadi apa namanya, tadi di laporannya 130 WP dikalikan 39, berarti berapa tuh? Bisa hitung. 30 kali 39 bagi 0,00507. Nah, ini totalnya ya, total untuk 39 unit itu ya 0,00 dalam MW. Kemudian tanggal beroperasinya ada di tadi 2020, kita coba Januari 1 Januari 2020. Nah, operating hour-nya kita asumsikan dalam satu dalam satu hari dia beroperasi 5 jam gitu. Satu hari beroperasi 5 jam. Totalnya berapa? Oke, ada 1825 jam gitu. Kita isi operating hour-nya 1825. Ini dalam 1 tahun ya maksudnya. Terus kita submit. Bismillah. Oke. Sehingga akhirnya muncullah potensi penurunan emisi untuk satu kegiatan PLTS ini. Nah, ketika sudah dimasukkan, maka dia akan kembali lagi masuk ke daftar aksi mitigasi yang awal tadi saya tunjukkan, kan ada tes PLTS Aksara. Dia udah terekam di sini. Dengan potensi penurunan emisinya itu juga terekam sekian. Gitu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang tes Aksara ini. Mungkin selanjutnya adalah bagaimana Bapak Ibu nanti mengisikan kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu miliki gitu ya ke dalam Aksara. Dan jika ada pertanyaan yang yang mungkin ada problem dalam mengisi ataupun ada yang dibingungkan gitu, bisa langsung menghubungi saya. Menghubungi saya bisa via WhatsApp gitu. Saya coba tuliskan nomor WhatsApp saya di di kolom chat. Bisa langsung menghubungi saya di sana. Seperti kemarin ada teman-teman dari Kalimantan Barat kalau nggak salah langsung menghubungi saya ya ketika ada permasalahan atau bingung dengan data apa yang harus dimasukkan ke dalam aksi biogas gitu, biodigester. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan kah? Yes. Silakan, Pak Hendra. Ya. Mohon izin Pak Putu. Ini mau nanya, kalau jenis kegiatan yang dimasukkan itu kegiatan tahun berjalan atau tahun sebelumnya ya? Tahun berjalan tuh 2021 ya. Ya. Mengingat kalau sekarang tahun 2021 dan sebenarnya kan kenapa kami meminta teman-teman untuk mengisi ini sekarang, karena kan akan ada penilaian daerah Pak ya, yang penilaian daerah di tahun 2021 itu memakai data tahun 2020. Jadi data yang harus dimasukkan untuk tahun ini adalah data tahun kemarin. Itu yang penting sebenarnya. Nah, tetapi dalam rangka itu tujuan pertama. Tujuan keduanya,
kalau kita ingin menginventarisasi capaian penurunan gas rumah kaca provinsi, maka kita coba masukkan datanya itu dari tahun 2010 Pak yang ada. Cuma yang tujuan kedua ini tidak mendesak gitu, tidak mendesak kepada teman-teman daerah karena apa namanya? Kalau yang pertama kan ada ininya, ada maksudnya yaitu untuk PPD gitu. Kalau yang kedua kan untuk inventarisasi saja. Kayak gitu, Pak. Halo Pak Hendra, monitor. Jelas Pak Putu. Oke. Ada Ini. lagi? Ya. Halo, izin Pak Putu. Ya, silakan. Ini kalau bisa bisa dibuat grup ya, grup WA supaya enak komunikasinya. Iya benar. Iya. Ini dari teman-teman di sini semuanya sudah ini kan, sudah mengisi apa namanya, mengisi pengisian form kemarin itu. Kemarin ya, kan di form itu ada nomor telepon juga. Nah, nanti saya mohon izin kepada teman-teman sekalian untuk saya akan masukkan teman-teman ke dalam grup Pokja Energi gitu ya, supaya nanti koordinasi kita lebih enak gitu. Jadi Bapak bisa langsung manggil saya gitu di grup itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata ada masalah dan bisa di-share di grup itu, bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman provinsi lainnya gitu. Jadi saya tidak harus bolak-balik menjelaskan untuk masalah yang sama gitu. Boleh Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi ininya yang mau ditanyakan? Pak Putu izin. Ya, Bu, silakan. Ini terkait yang dengan paparan Pak, bukan yang dengan pengisian aplikasi. Tadi kan ada tabel aksi mitigasi sektor energi ya. Itu ada poin 7, penerapan standar kinerja. Oh enggak, kalau ini tuh diisi oleh Bappenas atau aplikasinya atau oleh kita ini Pak Putu? Diisi oleh Bappenas, Bu. Oh gitu. Nah, jadi teman-teman daerah nanti tinggal milih dari list kegiatan itu aja. Gitu. Oh gitu, saya pikir kalau misalnya kita ngisi, tadi saya mau tanya yang penerapan standar kinerja energi minimum dan label tanda hemat energi untuk peralatan pemanfaatan energi, saya pikir itu tuh apa butuh jumlah perusahaannya atau jumlah kilowatt energinya, bukan ya? Dari pusat ya Pak Putu ya? Kalau yang jadi yang saya maksud di situ, bentar ya, saya coba share lagi. Oke. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh teman-teman pengembang aksara gitu ya, dalam hal ini Bappenas, yang bisa dipilih oleh oleh teman-teman OB di daerah gitu dalam melaporkan kegiatan. Nah, nanti ketika teman-teman daerah ternyata mau melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan scam lampu ini, tentunya diperlukan data-data yang perlu dimasukkan ke sistem aksara ini gitu. Nah, kalau scam lampu kalau nggak salah kita perlu perbandingan antara watt lampu lama berapa, watt lampu baru berapa, kemudian jumlah lampu yang diganti berapa gitu. Oh gitu, bukan jumlah perusahaan atau jumlah dari energinya ya? Oke. Termasuk kalau yang poin 8 itu Pak Putu gimana itu, pemanfaatan bahan bakar nabati, itu jumlah perusahaannya atau akumulasi kiloliternya yang nomor 8? Nah, untuk nomor 8 sampai nomor 18 ini belum tersedia Bu di aksara. Oke. Jadi masih dalam pengembangan karena tadi juga menunggu menunggu teman-teman dari KLHK juga gitu untuk mengesahkan metodologinya. Oh jadi belum ya Pak Putu ya, yang 8 sampai 13 ya? Ya, belum. Oke Pak Putu, makasih. Ya, sama-sama. Misi Pak Putu. Ya, silakan. Misi. Izin Pak Putu. Ya. Kalau penyusunan FS dan DED PLTS terpusat itu bisa nggak dimasukkan? Bisa, itu masuk ke kegiatan prasyarat, Pak.
masuk jenis kegiatan prasarana ya. Iya, bukan di kegiatan inti karena dia kan tidak menurunkan emisi ya, tapi dia menjadi syarat pembangunan PLTS itu ada gitu. Dia maksudnya ke prasyarat. Oh. Siapa foto? Oke. Ada lagi kah? Halo, Mas Putu. Ya, silakan Bu Ratna. Mau tanya dong. Ha-ha. Yang tadi yang list kegiatan yang sudah bisa dilakukan tadi yang di slide, yang ada 7 atau ada 8 tadi yang 7 kan? Bisa mungkin ditampilkan? Iya, bentar ya. Ini ya. Mungkin ini. Jadi kan kalau kegiatan mitigasi di daerah kan sudah banyak perkembangan ini Mas. Benar. Nah, harapannya sih dari sektor bisa lebih memfasilitasi aksi-aksi mitigasi yang sudah dilakukan di daerah ya. Dalam hal ini kami di daerah menyampaikannya melalui Mas Putu. Meskipun tadi sudah Mas Putu sudah menginformasikan ada beberapa aksi yang sudah diusulkan ya Mas. Pertama rencana aksi yang sudah diusulkan tadi itu kira-kira perkiraan dia bisa dilakukan di aksara itu kapan? Bu, suaranya kurang jelas Bu Ratna. Suaranya agak ngeremeng di sana. Sudah bisa terdengar kan? Nah ini lebih jelas ini. Oke. Ini tadi kan Mas Putu, ini kan sudah ada 7 ya, yang sepertinya kalau saya lihat 7 ini belum berubah dari model yang manual dulu diperkenalkan di 2013-2014 ya. Nah, harapannya sih saya kan lebih bisa memfasilitasi inovasi atau inovasi mitigasi yang dilakukan di daerah, meskipun tadi Mas Putu juga sudah menyampaikan ya di slide 8 dan 9 itu usulan-usulan aksi mitigasi untuk sektor energi yang sedang diproses ya. Pertanyaan pertama nih Mas, yang sedang diproses itu kira-kira bisa tersedia secara sistem di aksara itu kapan? Sehingga daerah juga sudah bisa melakukan. Terus yang kedua nih Mas, kayak misalnya di daerah kan misalnya sekarang sudah ada RDF dan itu juga sudah saya rasa didorong sama nasional ya. Mungkin juga bisa didorong secara teknis metodologi di sini ya, RDF, LTSA gitu. Jadi kegiatan itu real ada di provinsi, di daerah. Alangkah baiknya juga difasilitasi di dalam sistem ini. Kemudian yang ketiga di dalam aksara ini kan tadi ada BAU baseline-nya ya Mas ya. Iya. Nah pertanyaannya untuk provinsi-provinsi yang saat ini menjadi pilot untuk melakukan kaji ulang RADGRK kemudian didorong ke PPRKD, artinya baseline itu akan berubah ya Mas? Baseline itu berarti nantinya akan menyesuaikan, memastikan aja. Oke, terus pertanyaan terakhir nih Mas. Untuk kegiatan-kegiatan aksi mitigasi yang tadi disampaikan untuk sektor energi kan sebenarnya suaranya juga berkaitan juga dengan sektor yang lain ya Mas ya. Misalnya tadi biogas kan berkaitan juga dengan peternakan. Kemudian mungkin PLTSA masih berkaitan dan RDF berkaitan dengan pengurangan emisi juga di sektor limbah gitu ya. Apakah sistem aksara ini juga sudah secara otomatis melink ke sektor tadi yang berkaitan, atau sektor yang lain tadi yang si sektor limbah juga harus secara manual mengisinya lagi gitu, atau sudah bisa secara otomatis mengisi di salah satu aja, nanti sektor lain akan diikuti. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas Putu. Oke, terima kasih Mbak Ratna atau Bu Ratna atas pertanyaannya, sangat komprehensif dan pertanyaan ini saya rasa pertanyaan yang memang penting untuk dijawab gitu ya, karena tidak hanya dari teman-teman Jawa Tengah sendiri yang menanyakan hal ini. Pertanyaan tentang kapan metodologi lainnya ini akan disahkan gitu ya. Ya jawaban saya maaf saya juga tidak tahu Bu, karena terakhir saya update di akhir tahun lalu mungkin di Desember gitu ya. Untuk energi sebenarnya draft
yang sudah dibahas gitu, yang sudah dibahas oleh teman-teman SDM dan KLHK itu sudah banyak dan selesai pembahasannya. Cuma penetapannya itu yang belum. Nah, selama penetapannya belum, kami di Bappenas juga menjaga hubungan baik dengan kementerian lain gitu ya, tidak ingin melangkahi seperti itu. Selama dalam hal ini KLHK belum menetapkan metodologinya, maka kami belum memasukkan metodologi itu dalam aksara seperti itu. Cuman justru dorongan dari teman-teman provinsi inilah yang bisa menjadi model untuk kami untuk mendorong ataupun mendesak panel untuk segera menetapkan metodologi ini. Ya kayak istilahnya sudah kelamaan ini ya prosesnya gitu ya. Yang kedua untuk tambahan metodologi. Tambahan metodologi yang mungkin dari 18 yang ada di sini pasti ada yang belum ini ya, ada yang belum diakomodasi seperti semisal RDF tadi itu yang mungkin tidak bisa diklasifikasikan ke salah satu dari 18 metodologi ini. Nah, tambahan metodologinya itu bisa diusulkan ke kami gitu. Semisal mau menambah metodologi apa, nanti kami akan memfollow up ke teman-teman kementerian terkait untuk bisa dibahas gitu metodologinya. Seperti itu. Tapi tentunya itu tidak akan bisa instan gitu ya. Itu ya sama lagi seperti poin pertama, kita memerlukan waktu baik itu pembahasan, penetapan dengan teman-teman di KLHK. Itulah untuk dua pertanyaan yang pertama. Dan yang ketiga baseline. Untuk baseline benar, ketika sekarang kita punya beberapa pilihan baseline gitu. Kalau nggak salah sih di sini ya ada pilihan baseline-nya. Di dashboard itu kita bisa memilih baseline kaji ulang, terus INDC dan sebagainya. Ini. Jadi di grafik ini, di grafik yang merah ini kita bisa atur sumber baseline-nya apa. Nah di sini juga ada RPRKD gitu. Cuma kan belum selesai RPRKD-nya gitu. Nah pada intinya baseline akan bisa berubah dan kita bisa memilih mau memakai baseline yang mana seperti itu. Dan yang ketiga tentang kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu lintas sektor seperti tadi ada yang Ibu contohkan tentang pembangkit yang berkaitan dengan limbah juga gitu ya. Karena sistem ini dibangun dengan prinsip memasukkan data kegiatan per sektor, di mana setiap sektor itu punya data masing-masing gitu ya, yang bisa berbeda. Semisal untuk satu kegiatan yang sama, tadi pembangkit yang berkaitan dengan limbah juga, mungkin di sektor energi untuk menghitung penurunan emisinya kita memerlukan kapasitas pembangkitnya. Tapi kalau di di sektor limbahnya kita perlu datanya yang lain. Nah, oleh karena itu kalau ditanya apakah kita cukup ngisi sekali, sepertinya belum bisa Bu, tapi intinya kita harus ngisi di dua sektor yang berbeda gitu kan, nggak bisa cukup dengan ngisi sekali, seperti itu. Itu jawaban untuk 4 pertanyaan Bu Ratna tadi Bu, apakah cukup menjawab? Cukup menjawab, terima kasih. Semoga nanti yang tadi masukan dari daerah tadi bisa di follow up. Mungkin nanti bisa kita kontak ini ya, kontak Jabri gitu untuk memfollow up kira-kira ada usulan metodologi apa dari teman-teman Jateng gitu untuk bisa dimasukkan ke dalam aksara kayak gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, sepertinya sudah jam makan siang gitu ya. Ya, cukup. Iya. Tapi nanti dibuatin aja Pak. Iya. Menjelang tanggal 26 pengisian. Ya ngisinya sebenarnya kalau ini mungkin sedikit rangkuman dan mungkin penutup dari saya gitu. Sebenarnya pengisian aksara ini tidak rumit kok, sama sekali tidak rumit. Jauh berbeda dengan tabel itu ya Pak.
Iya, Bu. Cuman mungkin kebetulan nih kita mungkin waktunya yang belum beres kali ya, jadi harus nunggu dari PEP-nya juga. Dan realisasi tahun anggaran untuk satu dinas. Iya, benar. Mungkin yang susah adalah mencari datanya gitu, mencari dan mengcompile data. Tapi sebenarnya kalau mengisinya itu tidak susah gitu. Dan saran yang bisa saya berikan mungkin bisa dicari di paling gampang tuh di Lakip sih sebenarnya. Di Lakip. Teman-teman sekalian biasanya tuh kalau syukur-syukur kalau ternyata target di Lakipnya dan realisasinya itu dalam bentuk misalnya kapasitas terpasang pembangkit itu memudahkan sekali karena teknis kan, data teknisnya langsung dapat gitu. Cuma kalau nggak bisa seperti itu ya harus gerilya ke masing-masing bidang di dinasnya seperti itu. Sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi boleh saya tutup. Silakan Pak. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian. Saya berharap kita semua bisa mengisi ini aksara sampai tanggal 26 nanti terakhir, dan saya mohon izin setelah ini saya akan membuat grup Pokja Energi ya, dengan memasukkan kontak Bapak Ibu sekalian seperti itu. Dan mungkin bagi yang ternyata nomor HP-nya tidak tercantum di Google Sheet kemarin, saya akan mengontak via email mungkin ya, karena yang tercatat biasanya kan email kalau di Zoom ini. Mohon izin Pak. Ya, silakan Pak Darwin. Darwin dari SDM Riau Pak. Pak, kami kan lagi menyusun rencana umum energi daerah. Ya. Kami masukkan ke mana aja Pak ya? Ke inti atau ke syarat Pak ya? Kalau si ruwet itu masuknya ke prasyarat Pak. Prasyaratnya. Nah, dia masuknya dokumen soalnya. Terus nanti di situ kan ada target penurunan emisi yang di dalam. Nah, itu kami masukkan ke dalam itu Pak, kami input Pak. Target emisi yang di dalam ruwetnya ya? Iya. Kan itu sektor energi. Itu kan se-Provinsi Riau tuh Pak. Itu kami masukkan. Cukup, kalau ruwet itu kan kasusnya baru berupa dokumen Pak ya, jadi belum bisa target penurunan emisinya sendiri pun yang di dalam ruwet itu belum bisa dimasukkan ke dalam aksara karena belum real sebagai inti. Cuma kalau mau dimasukkan sebagai kegiatan prasyarat gitu ya, ataupun pendukung sebagai kajian gitu, itu nggak masalah. Cuma kalau inti itu nggak bisa. Terus satu lagi Pak, kalau dari Bapednasnya sendiri ada nggak breakdown per provinsi itu target penurunannya berapa gitu? Belum ada kalau dari Bapednasnya sendiri. Ada Pak. Maksudnya kan yang mau kita capai itu berapa gitu kan? Jadi kita langkah-langkahnya yang mau kita capai kan belum ada Pak ya? Belum, iya karena memang alurnya berbeda dengan pembentukan ruwet kemarin Pak. Kalau ruwet kan ada breakdown per daerah ya. Kalau di sini belum ada. Kalau breakdown per ini Pak, per sektor? Breakdown per sektor ada Pak, kalau nggak salah. Cuma perlu saya cek lagi detailnya gimana karena itu berangkat dari model juga kalau nggak salah. Ya, maksud saya kan gini, kalau sektor energi secara nasional breakdown-nya berapa? Kan nanti di sektor limbah, lahan dan sebagainya kan. Nah, jadi kami bisa melihatnya kan dari situ gitu. Nah, itu maksud saya. Kalau misalnya ada, tolong di guidance kami mengenai per sektornya. Terus dari sektor energi itu, karena kalau nggak salah industri masuk di sektor energi ya? Iya, ada beberapa yang masuk industri, ada yang dia irisannya dengan energi, ada yang irisannya dengan limbah Pak. Nah, makanya nanti kami coba diinformasikan itu, karena nanti di industri mana-mana aja yang masuk di sektor energi, kemudian sektor transportasi, mana-mana aja yang masuk di energi, kemudian nanti pembangkit listrik,
Itu kan udah bagian yang perlu menjadi concern ke kita juga itu. Nah, itu yang sama kalau kami kan daerahnya daerah penghasil migas. Nah, itu kan kalau selama ini mungkin persepsi di teman-teman di pusat karena kegiatan migas atau kegiatan Bukitip itu menjadi bagian sektor energi yang memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Nah, ini nanti mohon di guidance ke kami karena kalau kami kan di migas di sini kan melihatnya kan nggak seperti itu gitu. Iya, iya. Nah, ya Pak ya, kami Ya, nanti Pak akan Budi. concern. Ya mohon maaf nih kami baru gabung soalnya rapat ada 3 tadi Pak Darwin baru muncul setelah pulang dari Kominfo mengenai energi juga, terus saya dengan di BA Migas baru gabung seperti ini Pak. Iya, iya. Tadi ini dengan Pak Putu ya? Iya, dengan saya. Ya Pak, saya Rudi Pak, ini sama Pak Darwin. Makasih Pak Putu ya, nanti sama-sama. Halo? Di guidance kami terkait hal tersebut ya. Baik, baik. Nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut di grup ya, Pak ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih Pak Putu. Ya, sama-sama Pak Darwin. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, boleh saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya siang ini. Ditunggu invite-annya ke grup WA gitu ya. Dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Masih Pak Putu. Ya, sama-sama Pak Eka.